Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Saputra. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat setting preference pada aplikasi Android. Nah, mungkin kawan-kawan sudah sering lihat kalau misalnya ada aplikasi itu yang punya kayak setting-setting yang di checklist gitu untuk menghidupkan fitur apa gitu kan. Nah, jadi kita langsung coba aja. Nah, di sini misalnya kita gunakan aplikasi yang udah kita buat sebelumnya. Kalau misalnya kita running dulu. Kita running. Nah, jadi aplikasinya seperti ini. Nah, ini untuk kita pindah ke preference-nya nanti. Dan kalau kawan-kawan mau lihat tutorial buat menu dan buat menu bisa ngeliat di video yang sebelumnya. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa menambahkan preference pada aplikasi Android kita. Yang harus kita siapkan sebelum membuat preference yaitu adalah membuat sebuah activity yang akan menampung preference yang akan kita buat nanti. Pertama kita buat dulu file new, kita cari activity dan kita buat empty activity, misalnya setting activity. Kita finish, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian barulah kita membuat fragment untuk preference yang kita perlukan. Di file new dan kita cari fragment dan settings fragment. Nah, sebelum kita membuat setting fragment, kawan-kawan ketahui kalau kita membuat sebuah setting fragment itu membutuhkan sebuah koneksi internet. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah preference fragment itu kita harus mempunyai sebuah koneksi untuk pertama kalinya. Misalnya kawan-kawan sudah pernah membuat preference fragment, maka itu tidak perlu lagi. Namun kalau belum pernah buat preference fragment, biasa dia akan mendownload beberapa file gitu. Nah, ini udah jadi preference fragmentnya. Kemudian kita hubungkan dulu activity yang sudah kita buat sebelumnya ke fragment untuk preference-nya. Caranya kita buka dulu activity-nya dan ini kita ubah. Get fragment manager di transaction, kemudian replace dengan it RID konten memang udah tersedia ya, dan new settings fragment karena kita menggunakan settings fragment. Dan yang terakhir kita commit. Nah, ini cukup seperti ini aja dan kita akan ke ini udah ya, ini kayak gini aja. Kita akan ke res XML
dan kita pergi ke root preference. Nah, di root preference inilah nanti kita akan mengatur preference apa aja yang akan kita buat. Misalnya nih, ini pokoknya pakai preference ya. Nah, ini aja deh. Nah, di sini ada banyak, ada edit text preference, list preference, switch preference compact, dan switch preference compact lagi. Setiap preference itu memiliki cara-cara yang sebenarnya hampir sama, cuman agak berbeda sedikit dalam pengiriman statusnya nanti. Nah, kali ini kita akan menggunakan checkbox preference. Nah, ini kita hapus dulu, kemudian kita ganti checkbox preference. Nah, kemudian kita akan mengisi apa sih namanya, mengisi, nah itulah dia, atribut dari checkbox preference. Yang pertama yaitu adalah key-nya, kecil key-nya, yang mana key ini nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan preferensinya dengan nilai yang ada di main activity. Misalnya appk-nya itu adalah status, atas sini pref status. Kemudian kita atur title untuk preferensinya nanti, misalnya status. Nah, kemudian kita akan membuat summary, yang mana summary ini adalah kata-kata penjelasan yang di bawahnya gitu. Misalnya gini, silahkan klik untuk mengaktifkan status. Dan yang terakhir kita buat default value-nya itu false, karena untuk checkbox ini cuman ada true dan false. Karena checkbox kan emang cuman dicontreng sama tidak dicontreng. Nah, kemudian ini kita udah membuat preference-nya. Kita coba udah muncul belum? Iya belum. Nah, kemudian setelah kita mengatur atribut-atribut dari preference yang kita buat, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengaktifkan preferensinya itu di main activity-nya. Yang pertama itu kita ke ini, ke on option item selected, dan kita ubah toolsnya ini supaya kita bisa pindah ke activity setting kita. Caranya kita buat start activity, new intent. Ini kita akan get application context dan kita tentukan tujuan dari activity yang mau kita tuju, yaitu settings activity dot class. Nah, sini return true. Nah, sekarang kita coba running. Nah, ini udah running. Kita tes apakah udah pindah ke preferensinya. Nah, udah pindah ya. Ini udah pindah ke preferensinya, dan ini yang kita buat tadi status, dan summary-nya yang ini.
dan ini bisa diklik, cuman masih belum ada efek apa-apa di sini ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa merubah sesuatu yang ada di sini dengan mengeklik preference yang ada di sini? Caranya yaitu kita harus membuat mengoverride dua buah metode lagi, yaitu onPause dan onResume. Ini kita langsung tekan Alt insert dan override method. Kita cari onResume, resume, mana ya onResume ya. Nah, ini onResume dan onPause. Nah, ini dia onPause. Oke. Mana dia? Ini onPause-nya. Mana onResume-nya? Nah, kita ambil lagi lah. Alt insert. Kita override method dan onResume. OnResume kita override. Nah, setelah kita berhasil mengoverride method onResume dan onPause, yang selanjutnya kita perlukan yaitu adalah dua buah variabel. Yang pertama yaitu variabel shared preference, dan yang kedua itu variabel untuk menampung boolean dari float preference tadi. Statusnya true atau false kita buat di sini. Pertama kita buat yang shared preference dulu. Namanya preference. Kemudian kita buat boolean status. Nah, setelah itu kita akan beralih ke metode onPause. Nah, pada metode onPause ini kita buat shared preference editor. Kita buat namanya editor. Kita isi dengan preference edit. Kemudian dari editornya kita masukkan booleannya yang tadi start. Nah, tunggu ya. Ini tadi untuk put boolean dia ada meminta key dan value-nya. Jadi untuk key-nya kita kasih status misalnya. Dan untuk nilainya yaitu nilai dari ini status yang kita siapkan untuk menampung kondisi dari checklist tadi, checkbox tadi, status. Nah, dan kemudian kita apply, editor apply. Nah, pada metode onPause sudah selesai. Kemudian kita beralih ke onResume. Tapi sebelum kita beralih ke onResume, kita harus menyambungkan dulu text view-nya, text view yang ada di main activity layout-nya. Nah, dan nih text view kita hubungkan dulu. View namanya TV status. Kita hubungkan di sini. TV status view by ID ID text view. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan text view yang akan kita ubah, kita masuk ke
method on resume. Nah, di method on resume ini kita akan get dulu status dari preference-nya. Misalnya nih, status sama dengan preference get boolean. Nah, kita lihat lagi tadi get boolean ini memerlukan string key dan boolean value-nya. Nih, kita get boolean. Kita lihat tadi key yang kita buat di root preference itu apa namanya? Key-nya itu pref status. Kita pindahkan sini aja. Langsung kita paste key-nya. Kemudian def-nya kita buat false. Default value-nya kita buat false. Nah, barulah kita atur apa yang akan terjadi ketika dia true atau false. Misalnya nih, if status, jika statusnya true, maka kita akan mengubah tv status set text. Harus pakai RID ya. Oh iya, kalau gitu kita ke values dulu, strings, kita siapkan stringnya aktif, on. Loop string off, mati. Nah, kita pakai di sini aja, langsung get resource, get text string aktif, ini ya. On, lupa sampai mana dia tadi. Di sini stringsnya on, udah. Kemudian untuk false-nya, untuk else-nya tv status set text get resource get text RID off. Nah, bukan ID deng, string. Udah. Nah, sebelum kita coba jalankan, saya akan ingatkan terlebih dahulu untuk metode yang on resume, super on resume-nya ini harus berada di atas, sedangkan untuk on pause, super on pause-nya ini harus berada di yang paling bawah. Kalau kita salah dalam meletakkan supernya, maka aplikasi kita bisa force close. Kemudian ini juga ada yang lupa tadi. Jadi di bagian atas ini kita harus menambahkan satu lagi, yaitu syarat preference editor. Syarat preference editor nya besar, editor pref editor. Nah, kemudian di sini di bagian method on create kita tambahkan dulu di sini ya, preference
sama dengan preference, mana ya, preference manager get default chart manager preference this. Kemudian pref editor kita ambil dari preference edit, dan yang terakhir kita preference editor kita apply. Nah, setelah kita tambahkan di sini di OnCreate, kita harus menambahkan ini juga di Citrix activity. Ini bisa kita copy aja, kita copy, kita paste di sini, di sini, dari sininya kita copy lagi. Nah, kita copy aja, sudah. Jadi yang kita tambahkan tadi itu ini preferensinya 2, yang biasa dan yang editor. Kemudian ada boolean untuk menampung statusnya, text view untuk menampilkannya, dan kita tambahkan ini di OnCreate. Kita buat override method on pause, dan kita coba running sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tulisannya udah berubah jadi mati. Coba kalau kita ubah preferensinya, kita hidupkan, apakah dia jadi hidup? Nah, sudah jadi hidup. Nah, kita sudah berhasil membuat preference pada aplikasi Android yang kita miliki. Mungkin cukup sekian video pada kali ini, dan mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau ada yang terbalik-balik karena lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.